Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aulia Cesai Darmani, kelas 4 dari SDN 232 Gresik. Saya akan bercerita dongeng berjudul Kisah Dua Sahabat. Dengarkan ya. Suatu hari, seekor tikus yang tinggal di kota mengunjungi temannya. Temannya telah lama meninggalkan kota dan mulai hidup di desa. Setelah perjalanan panjang, tikus kota akhirnya tiba di dekat desa tempat temannya tinggal. Tikus kota berkata, "Ih, tempat ini bau sampah. Bagaimana ia tinggal di sini?" Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah tikus kota di ladang temannya. Tikus desa membuat rumah di bawah tanah dan tinggal di sana. Tikus kota berkata, "Bagaimana temanku tinggal di tempat yang buruk ini? Aku tak habis pikir." Tikus kota mengetuk pintu. Lalu tikus desa membuka pintu. Tikus desa sangat senang, sekaligus kaget melihat temannya. "Selamat datang teman. Apa yang membawamu keluar kota ini?" "Aku bosan kehidupan di kota. Aku ingin cari tahu kehidupanmu sekarang. Kau tampaknya tidak terlalu bahagia." Tikus desa berkata, "Kata siapa? Mari masuk dan kusiapkan makanan." Mereka berdua masuk. Tikus kota kagum melihat dalam isi rumah tikus desa, karena tikus desa tinggal di lubang kecil, gelap, dan sedikit udara. Tikus kota berkata, "Rumahmu gelap dan kecil sekali. Bagaimana kau bisa tinggal di sini?" Tikus desa telah menyiapkan makanan untuk dimakan temannya. Di atas meja ada selada, wortel, sepotong keju, dan jagung untuk dimakan temannya. Tikus kota melihat sajian yang di atas meja lalu berkata, "Kau katakan ini pesta? Di kota makanan lebih lezat seperti daging, puding, sandwich, dan lain-lainnya." Setelah tikus kota menghabiskan makanannya, lalu ia berjalan mengelilingi tempat tinggal tikus desa. Tikus kota tidak suka tempat tinggal tikus desa, lalu berkata, "Aku tak suka tempat tinggal kamu karena kotor dan membosankan." Pagi berikutnya, kedua teman itu berpamitan. Setelah lama berpamitan, tikus desa akhirnya ingin mengunjungi temannya. Tikus desa memulai perjalanan. Setelah perjalanan panjang, tikus desa tiba di kota. Tikus kota tinggal di sebuah apartemen yang mewah. Tikus desa kagum melihat tempat tinggal temannya. Tikus desa berkata, "Rumah ini milikmu?" Tikus kota lalu menjawabnya, Tidak juga sih. Ini rumah berbagi dengan pemilik rumah." Desa berkata, "Aku sangat lapar. Tunjukkan pesta makananmu." Tikus kota memasuki dapur, lalu membuka pintu kulkas. Dia mengambil makanan dan jenis buah-buahan dan sayuran, lalu menaruhnya di atas meja. Ketika mulai makan, tikus kota mendengar kucing mengeong. Lalu tikus kota melompat sambil berkata, "Oh tidak! Kucing rumah ini mendengar kita. Ayo kita sembunyi." Tikus desa berkata, "Kau tinggal bersama seekor kucing. Bukanlah itu berbahaya?" Tikus kota menjawab, "Memang, jika mau hidup dalam kemewahan." Setelah beberapa lama, mereka melanjutkan makan. Tak lama kemudian, mereka mendengar pintu luar terbuka dan tikus kota panik. Kata tikus kota, "Ayo, cepat dan larilah, tuan rumah datang." Mereka lari ke lubang. Kata tikus desa, "Kali ini aku
Desa keluar dari lubang. Tapi tikus desa berjalan ke arah pintu dan mulai mengeluh. Tikus kata berkata, "Kau mau kemana?" Tikus desa menjawabnya, "Aku mau pulang. Rumahku mungkin tidak kaya, tapi aku hidup dengan bahagia dan kebebasanku." Demikianlah tikus desa kembali ke gaya hidupnya yang miskin dan hidup dengan bahagia. Demikian cerita dongeng kisah dua sahabat. Terima kasih. Hai, namaku Cira Eka Prayata. Aku akan menceritakan burung kakak yang cerdik. Pada suatu hari, ada seekor burung kakak yang terbang kelelahan dan kehausan. Ia terbang lebih rendah lagi untuk mencari air. Tiba-tiba ada teko gelas yang berisi air. Si burung kakak menghampirinya, tetapi paruhnya tidak sampai ke dalam air. Si burung kakak melihat ada batu-batu kecil. Satu persatu batu-batu kecil dimasukkan ke dalam teko gelas. Air yang di teko gelas naik ke atas. Lalu si burung kakak menikmati air segar itu. Kalau kita berusaha pada sesuatu yang kita anggap susah, pasti berhasil seperti burung kakak tadi. Selesai. Dadah teman-teman. Selamat siang Kak Iko dan teman-teman semuanya. Saya Nugroho Saputro kelas 3 UTT SDN 232 Gresik. Saya akan menceritakan kembali dongeng kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah yang bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong kepada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong untuk diambilkan daun segar. JJ, tolong ambilkan daun segar untuk kakek. Namun, JJ menolak. Tidak bisa, kek. Saya sedang repot. Kakek suruh Jojo saja. Kemudian kakek memanggil Jojo. Jojo, tolong ambilkan kakek daun segar. Baik, kek. Dengan sekuat tenaga, Jojo mengambilkan kakek daun segar. Ini kek daunnya. Terima kasih, Jojo. Kamu jerapah yang baik hati. Karena hari sudah sore, kakek dan Jojo pulang ke rumah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Lalu JJ berteriak meminta tolong. Tolong, kakiku terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain mendengar teriakan JJ. Mereka tak tega melihat JJ kesulitan. Lalu mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar menolong antar teman itu penting. Nah, dari cerita tadi kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Terima kasih. Semangat belajar!